Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam kajian kitab Batibul Masbuk fi Nasihatil Muluk, kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat yang isi nasihatnya adalah tentang standar moral dan etika yang harus dimiliki oleh oleh para penguasa. Imam Ghazali mengatakan, wa'alam ayyuhas sultan wa tabayyana anna dhuhurul adli min kamalil aqli. Ketahuilah, Imam Ghazali, wahai para penguasa, wa tabayyana, dan Anda harus tahu dengan sejelas-jelasnya bahwa munculnya keadilan itu min kamalil akli, dari sempurnanya akal, dari kesempurnaan akal, atau dari akal yang sehat ya. Keadilan itu hanya muncul dari penguasa yang berakal sehat. Tidak mungkin penguasa yang tidak berakal sehat akan berbuat adil di tengah-tengah rakyatnya. Wa kamalul akli antarul asya ala mahiyah. Sempurnanya akal atau akal yang sehat itu adalah antarul asya ala mahiyah, melihat sesuatu apa adanya. Ini istilah yang mudah. Sempurnanya akal itu atau akal yang sehat itu kalau kamu melihat sesuatu itu apa adanya, melihat realitas itu apa adanya. Kebanyakan penguasa, kebanyakan kita semua, bahwa kita tidak beral, realitas itu adalah kebenaran. Realitas itu adalah kebenaran. Kebanyakan kita karena dipengaruhi oleh keyakinan, pengalaman, pengetahuan, kita tidak bisa melihat ke realitas itu sebagai kebenaran. Karena itu penghambatnya atau penghalangnya itu adalah banyak ya, lingkungan, pengetahuan, pengalaman dan sebagainya, sehingga tidak bisa melihat realitas sebagai kebenaran. Jadi sempurnanya akal itu adalah melihat realitas itu adalah kebenaran. Jadi antarul asya ala mahiyah, melihat sesuatu apa adanya, itu realitas namanya. Jadi kalau kita sambungkan tadi, munculnya keadilan dari seorang penguasa adalah hanya dari penguasa yang akalnya sehat. Akal sehat itu muncul dari antarul asya ala mahiyah, melihat sesuatu apa adanya. Artinya melihat realitas itu sebagai kebenaran. Hanya orang yang berakal sehat yang dapat melihat realitas sebagai kebenaran. Wa tudriku haqa'iqa batiniha, dan engkau mengetahui hakikat kebenaran itu ya, hakikat sesuatu itu, dan engkau mengetahui mengetahui sesuatu itu sesuai, dan engkau harus mengetahui bahwa hakikat atau kenyataan itu adalah kebenaran. Wala taghtaru bidhahiriha, ya. Dan Anda jangan tertipu oleh dohirnya, oleh yang nampaknya, tapi harus dipahami hakikatnya ya. Jadi harus ada kelanjutannya. Setelah Anda melihat realitas itu adanya, Anda lihat di balik realitas itu apa gitu, di balik realitas itu apa. Tapi kalau hanya melihat realitas itu saja dalam dohirnya, ya Anda tidak akan menemukan kebenaran. Masalah umpamanya, contohnya begini, kata Ibnu Jalil, idza kunta tajuru ala nasil yajid dunya fayambagi an tandura ayyusayin maksuduka minad dunya. Nah, ini contohnya, kata Ibnu Jalil.
Contohnya begini, kalau Anda berlaku tajur, berlaku zalim, ya, berlaku aniaya, berlaku berbuat tidak benar, ala nasi kepada manusia, berbuat tidak adil kepada rakyat, itu semua dilakukan li ajli dunia, demi kepentingan duniawi, misalnya kepentingan materi. Bagi antanturo, maka Anda hendaknya harus merenungkan, ya, melihat, merenungkan, memikirkan. Ayu sayin maksuduka minad dunia. Ayu sayin, sebenarnya keinginan Anda terhadap dunia itu apa? Itu. Jadi kalau Anda berbuat zalim kepada manusia demi kepada rakyat, demi kepentingan duniawi, demi kepentingan materi, Anda seharusnya harus berpikir juga, ya, harus melihat dan berpikir juga bahwa tujuan Anda sekarang, keinginan Anda terhadap dunia itu apa sih? Gitu. Tujuan Anda kepada dunia itu apa sih? Tujuan Anda kepada materi itu apa sih sebenarnya? Gitu. Tujuannya apa? Gitu. Ba'ingkana maksuduka minad dunya aklu ta'amitib fayajibu antalama anna hadis syawatun bahimatun fi surati adamin. Ini perhatikan kata Imam Ghazali. Kalau tujuan Anda sampai Anda tidak berbuat adil hanya untuk memperoleh duniawi atau memperoleh hal-hal yang materi, ya misalnya ini contoh sederhananya kata Imam Ghazali. Tujuan Anda sampai Anda tidak berbuat adil kepada rakyat Anda. Tujuannya hanya untuk, misalnya gampangnya, hanya untuk memperoleh makanan yang lezat, misalnya, ya. Kemudian maka Anda harus berpikir, wajibu antala ma'ana Anda harusnya Anda berpikir anna hadhihi sawatun baimatun fi surati adamin. Ini adalah sejatinya adalah keinginan nafsu binatang. Ini keinginan nafsu binatang fi surati adamin, dalam bentuk manusia. Itu seharusnya. Jadi kalau Anda sampai tidak berbuat adil, hanya ingin misalnya menikmati makanan yang lezat saja setiap hari, setiap saat misalnya, Anda seharusnya berpikir dan Anda harus tahu bahwa itu, perbuatan seperti itu sejatinya adalah perbuatan binatang, keinginan binatang seperti itu. Nah, kalau Anda melakukan, Anda itu sebetulnya binatang yang dalam bentuk manusia. Lianna syahwata ilal akli min tibail bahaim, karena keinginan untuk makan makanan yang enak, keinginan untuk makan dan makanan yang enak, itu adalah tibail bahaim, itu adalah watak hewan. Hewan itu kan wataknya hanya itu, ya, hanya makan, tidur, kemudian mengeluarkan makanan, ya, membuang makanan dari perutnya, ya, dan kawin. Itu perbuatan binatang. Kalau Anda melakukan itu, karena Imam Ghazali, ya, kalau istilah orang Sunda itu ada istilah hardolin win, ya, dahar, modal, kulin, dan kawin, gitu, ya. Makan, buang air besar, ya, kemudian tidur, ya, dan kawin. Itu perilaku binatang seperti itu. Jadi kalau Anda hanya berpuasa, hanya ingin menikmati hal-hal yang seperti itu saja, sebetulnya Anda itu binatang dalam bentuk manusia. Luar biasa ini Imam Ghazali. Wa in kana maksuduka la bilabsutaj fa lubsutaji fa innaka imratun fi surati rajulin lianna tazina war'unata min a'malin nas. Kalau tujuan Anda berkuasa sampai Anda tidak berbuat adil kepada rakyat Anda, hanya ingin lubsutaji, istilah dulu itu, kerajaan memakai mahkota, Anda hanya ingin memakai pin kepresidenan misalnya, ya, pin kepresidenan, baju kepresidenan, atau
pemimpin kerajaan, baju kerja istilahnya menggodali taju ya. Taju itu dulu itu kan raja memakai mahkota. Hanya itu misalnya, hanya ingin Anda memakai pin kepresidenan, seragam berpakaian kepresidenan, itu harus Anda ketahui. Itu dulu itu dan sampai sekarang juga itu sebetulnya kalau Anda laki-laki ya, kalau Anda laki-laki itu adalah perbuatan perempuan pada umumnya. Li'anna tazina warru'una min amalinas, karena senang berdandan dan bersolek itu min amalin nisa'i. Itu salah satu pekerjaan perempuan. Ya, kalau Anda laki-laki berarti Anda laki-laki yang keperempuanan. Gitu. Ingin berhias, dihias supaya bagus sedemikian rupa, pakai pin, pakai apa saja pakaian. Kalau tujuan Anda hanya itu, ya itu Anda laki-laki dalam berbentuk perempuan, dan sebaliknya nanti bisa jadi perempuan yang berbentuk laki-laki. Wa in kana maksuduka antam dogodobaka ladaika fa anta asadun au sabuun fi surati adamin. Kalau tujuan Anda berpuasa dan Anda tidak berbuat adil, kalau tujuan Anda tidak berbuat adil karena sebagai penguasa, kalau tujuan Anda sebagai penguasa tidak berbuat adil hanya untuk ihdarul ghadab lil qalbi, hanya untuk antam dia ghadabaka min adaika, hanya untuk melampiaskan kemarahan Anda kepada musuh-musuh Anda, hanya itu misalnya, Pak anta asadun, Anda itu Anda sebenarnya adalah singa, Anda itu sebenarnya adalah harimau, au sabuun fi surtadamin, atau serigala atau binatang buas pada umumnya dalam bentuk manusia. Kalau hanya itu tujuan Anda, kalau hanya Anda berkuasa sampai tidak mempunyai kekuasaan, hanya kemudian sampai tidak berbuat adil karena hanya Anda ingin melampiaskan kemarahan Anda kepada musuh Anda, nah itu sebetulnya Anda itu asadun, Anda itu singa, au sabun fi suratidamin, atau serigala atau binatang buas lainnya dalam bentuk manusia. Li'anna ihdaral ghadab lil qalbi min tibai siba, karena menghadirkan marah di dalam hati kepada musuh Anda itu adalah karena ihdarul ghadab, karena hadirnya atau nampaknya kemarahan, adanya kemarahan dalam hati Anda, itu adalah wataknya asad, wataknya binatang buas. Wa in kana maksuduka an tukhdimaka an-nas fa anta jahilun fi surati akilin. Kalau tujuan Anda berkuasa sampai Anda tidak berbuat adil, hanya ingin mendapat pelayanan, hanya ingin dilayani oleh manusia, dikawal, segala macam fasilitas disiapkan, bahkan teks pidato pun dibawakan, misal kacamata pun dibawakan, hanya ingin itu aja, hanya ingin dikawal-kawal. Ya, tujuan Anda sebagai penguasa sampai Anda tidak berbuat adil, jadi penguasa hanya tujuannya untuk itu saja, ingin dilayani oleh orang misalnya, ya, itu pantai jahil, Anda itu sebenarnya orang bodoh. Anda itu adalah sebenarnya orang yang bodoh fi surati akilin, dalam rupa orang yang pintar. Mengapa? Fa inna kalau kunta akilan, ya, mengapa Anda disebut orang bodoh dan Anda sebetulnya bukan orang yang pintar? Fa inna kalau kunta akilan, karena sebenarnya kalau Anda itu cerdas, pintar, berakal, alimta annalladzi yukhdimunaka innama huwa khadamun wa ghilmanun libutuduhim wa furujihim wa iwasahwatihim. Karena harus Anda tahu, orang-orang yang melayani Anda itu, mempersiapkan fasilitas yang Anda butuhkan itu, sebetulnya ia hanya melakukan pelayanan untuk kepentingan perut dan kepentingan kelamin dan kepentingan nafsu-nafsu mereka saja sebetulnya. Sebetulnya mereka melakukan pelayanan kepada Anda itu untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan Anda. Bukan kepentingan dia, hanya untuk kepentingan dia, untuk memenuhi misalnya keinginan perutnya, keinginan kelaminnya, keinginan lainnya sebenarnya.
bukan maksud melayani Anda. Mengapa begini? Wa inna khidmatahum wa sujudihim li anfusihim lalaka, dan pelayanan mereka dan hormatnya mereka itu kepada Anda sebenarnya untuk melayani dan menghormati diri mereka sendiri, lalaka, bukan untuk kamu. Mengapa? Wa alamatu dzalika annahum lau sami'u izhapan bi annal wilayata tukhadu minka wa tutili siwaka la radu bi ajmaihim angka. Kan coba Anda lihat, kalau misalnya ada, jangankan benar, desas-desus saja, ishab itu informasi yang tidak benar, atau paling tidak akurat. Ada hoax, misalnya ada hoax ya, ada kabar yang tidak jelas bahwa Anda akan dijatuhkan misalnya ya. Kalau Anda misalnya sebagai presiden, sebagai penguasa atau sebagai raja, Anda akan dijatuhkan, baru saja informasi yang yang samar-samar, informasinya yang belum akurat, yang belum benar, itu pasti bi annal wilayatu khadumika wa tulisiwaka, Anda akan dijatuhkan. Atau kalau pejabat biasa Anda akan dimutasikan. Lihatlah, la a'radu biajmaim angka, pasti mereka akan berpaling dari Anda segera. Pasti mereka segera akan berpaling dari Anda. Lihatlah gitu. Lihatlah coba, baru saja desas-desus, Anda sudah segera akan ditinggalkan. Karena mengapa begitu? Karena kesetiaan mereka sebetulnya bukan kesetiaan kepada Anda, kesetiaan kepada dirinya sendiri. Cobalah Anda perhatikan. Wa fi ayyi maudin alimud dirhama khadamu wasajadu lidzalikal maudi. Dimanapun mereka mengetahui bahwa melayani kepada Anda itu akan mendapatkan dirham, akan mendapatkan gaji, dan mendapatkan uang yang banyak. Ya, sebenarnya itu yang ingin mereka dapatkan. Penghormatan kepada Anda, pelayanan kepada, semuanya hanya itu yang dia ingin dapatkan. Dari mana ini? Karena akan mendapatkan dirham, mendapatkan balasan, mendapatkan gaji, mendapatkan uang, mendapatkan tunjangan ya dari Anda. Itu saja sebenarnya yang mereka inginkan. Bukan semestinya untuk Anda, bukan hakikatnya untuk Anda, untuk kepentingan dirinya sendiri. Harus perhatikan, Anda harus cerdas dalam hal ini, kata Imam Ghazali. Fa'alal hakikati laisat hadhi khidmatun wa innama ya dohkatun. Luar biasa Imam Ghazali. Fa'alal hakikati, pada hakikatnya, pada sejatinya, laisat hadhi khidmatun, ini bukan pelayanan, bukan penghormatan pada Anda. Wa innama yadohkatun atau dehkatun, sesungguhnya ini adalah lelucon saja. Sebenarnya lelucon saja. Coba perhatikan, kata Imam Ghazali, Anda jangan berlebihan kalau sedang berkuasa, malah senang dilayani, senang dihormati, dan sebagainya. Perhatikan, itu sebetulnya untuk kepentingan dia saja. Tidak ada kesetiaan, tidak ada. Mereka itu hanya setia kepada diri dan dirham, kata Imam Ghazali, dan keuangan dan gaji dan tunjangan. Allah a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada kesempatan berikut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.